Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita ke alam yang taat kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli yang sangat mendukung dan mensupport kegiatan kami selaku calon guru penggerak yang sekarang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah saya dan rekan-rekan guru saya yang banyak sumbangsinya membantu saya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan saya, menyelesaikan tugas-tugas saya dalam hal mengikuti program guru penggerak. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita langsung saja mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Kepada Bapak, saya persilahkan. Nah, di situ baru kelihatan aslinya karena gurunya sudah pasti tidak bisa mengisi itu kan. Kalau dulu masih manual, LJK masih bisa kita koreksi. Nah, makanya sering saya teriak itu kemarin di kelompok kerja kami yang DMP itu, bagaimana kalau kita yang di Eptanaskan, di UN, Eptanas, kira-kira bisa dapat 4 enggak? Kayaknya dapat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada di sekolah itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang sifatnya berpihak kepada murid, dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, artinya budaya-budaya positif itu bisa mengubah karakter peserta didik kita menjadi bertanggung jawab. Nah, kita tentu bertanya, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Ya, tentunya kita awali dengan sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid harapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan perilaku tertentu. Ya, pada kalimat di bawah artinya begini. Ya, proses yang kita lakukan kalau baru 1 kali biasanya belum. Tetapi kalau kita sudah lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Sehingga tidak lagi terabaikan, tidak lagi terlupakan, dan akan selalu terus-menerus dilakukan lagi. Lakukan berulang-ulang akan tertanam pada diri peserta didik. Ini tentang karakter ya. Oke, kemudian budaya positif yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Ya, bagaimana konsep disiplin positif? Yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan dirinya. Jadi bukan lagi guru yang mengontrol peserta didiknya, tetapi anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga terbentuk kepercayaan dirinya. Bagaimana caranya mengajarkan disiplin positif ini? Yaitu kenalkan disiplin sejak dini. Ya, jadi ada kolaborasi guru dengan sesama guru kelas 1 sampai guru kelas 6, kita kenalkan disiplin ini sejak dini. Ya, apalagi kita di SD, penanaman disiplin, penanaman karakter itu, ya, itu wajib kita lakukan di SD. Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Ya, jadi di sini guru tidak bisa semata-mata membuat aturan sendiri. Guru tidak boleh membuat aturan sendiri, jadi harus melalui kesepakatan. Kemudian, berikan konsekuensi logis. Berikan konsekuensi logis. Yang seperti apa konsekuensi logis? Artinya, melakukan kesepakatan dengan siswa, misalkan seperti ini. Siswa sudah melanggar 1 aturan. Jadi, itu jangan kita jadi guru yang penghukum. Jadi kita
lakukan kesepakatan bahwa ada kesepakatan ketika siswa tersebut 3 kali terlambat misalkan, jadi konsekuensinya apa? Buat kesepakatan dengan dia. Akhirnya dia untuk melakukan kesalahan yang kedua kali, dia sudah berpikir bahwa saya sudah melakukan kesepakatan dengan guru tidak melakukan sampai 3 kali, berarti saya mendapat konsekuensi tadi. Ya, konsekuensi yang logis seperti apa? Itu ya, jangan berupa hukuman, tetapi nanti akan kita bahas berikutnya. Tetapi misalkan ya, kasih tugas membaca buku dan lain-lain. Bersikap tegas bukan marah. Yang seperti apa bersikap tegas bukan marah? Ya, ada yang bisa bantu saya? Bersikap tegas bukan marah. Artinya, ya, apa yang kita ingatkan, kesepakatan yang sudah kita lakukan dengan siswa, kita ingatkan kembali bahwa di situ ada konsekuensi yang harus dia lakukan ketika berbuat kesalahan. Ya, kita masuk tadi sudah 2. Kita masuk sekarang ke keyakinan kelas. Ini hal yang urgent yang patut kita lakukan di kelas. Ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, karena kita akan menuju kurikulum merdeka belajar dan sudah terlaksana sekarang. Jadi ini akan berorientasi ke profil pelajar Pancasila. Jadi penguatan pendidikan karakter. Ini keyakinan kelas. Tadi disiplin positif. Salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Berikut ciri-ciri keyakinan kelas. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Berarti kalau kita berbicara tentang abstrak berarti tidak nyata. Ya. Tidak nyata. Oh iya, peraturan itu tidak nyata. Tetapi dilakukan kan? Ya, itu artinya. Peraturan itu tidak nyata, tetapi dilakukan oleh siswa kita. Kemudian merupakan pernyataan yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Artinya, selama ini kita bikin peraturan tidak boleh, jangan. Nah, kalau di sini kita bikin pernyataan yang bentuknya kalimat positif. Tidak boleh diganti dengan mungkin kata silahkan, ya. Nanti sebentar ada. Kita jumpai. Tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini di dalam kelas. Jadi kalau dulu kita sebanyak-banyaknya sampai 10 poin tata tertib di dalam kelas. Sekarang kita tidak lagi seperti itu. Contohnya begini. Ya. Contohnya apabila mengambil buku, ya, silakan mengembalikan. Jadi muncul kesadaran dari siswa itu sendiri, bukan tekanan dari guru, bukan paksaan dari guru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian budaya positif yang keempat yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Manusia butuh yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Manusia butuh kasih sayang. Manusia butuh penguasaan. Manusia butuh kebebasan, manusia butuh kesenangan. Ya, bagaimana manusia butuh bertahan hidup? Ya, ketika ada peserta didik kita. Ya, ini kita berbicara tentang memerdekakan siswa, merdeka belajar. Ya, ini kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan sandang, pangan, dan lain-lain. Nah, ketika ada siswa kita di kelas, itu kita tidak tahu bagaimana keadaan dia di rumah. Sampai di kelas kita kan tidak tahu karena kita tidak melihat. Ketika siswa kita tadi, ya, ada yang keluar ke kantin, jangan dimarah. Biarkan dulu dia pergi makan. Karena belajar dengan perut kosong itu membuat dia tidak tenang di dalam kelas. Tidak boleh jangan dulu ke kantin, begini dan begitu. Tidak boleh. Persilahkan dulu ke kantin.
kalau misalkan kalau ada yang bawa bekal silakan bawa bekal, makan bekalnya dulu. Jadi sikap-sikap kita kepada siswa itu yang sekarang kita rubah. Yang dulu kita terlalu menekan siswa kita, sekarang sudah tidak lagi. Ya, tidak ada lagi kata marah-marah. Ya, guru marah akhirnya sakit. Kebutuhan kasih sayang. Ya, apalagi anak-anak kita. Kita saja butuh yang namanya kasih sayang. Diakui oleh lingkungan kita, diakui oleh keluarga kita. Ini kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan penguasaan. Ya, kita merasa ada di satu tempat, ya. Kita ingin juga didengar. Kemudian kita butuh kebebasan, ya. Berikan kebebasan. Itu yang namanya sikapnya memerdekakan. Ya, kita butuh kesenangan, ya, semua tahu. Pasti kita butuh yang namanya kesenangan. Oke. Karena merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah. Merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah, tetapi mampu memerdekakan dirinya sendiri. Oke. Contoh tadi, kenapa tahanan ini lebih memilih roti daripada kunci? Iya. Dia padahal di sini ada kunci, terus ada kue. Terkait dengan kebutuhan, iya, kebutuhan dirinya. Terkait dengan kebutuhan hidup tadi. Kalau kita lihat, ini sudah dikasih kunci, tapi dia pilih makanan. Ya. Dia bisa bantu saya? Supaya dia punya kekuatan. Iya. Dia kalau ambil kunci percuma. Dia bisa keluar, tetapi dia tidak punya tenaga untuk lari. Jadi bangkai makan itu kalau kucing. Dia pilih, ya, karakter. Jadi itu konsep kebutuhan dasar manusia. Bahwa merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah, tapi mampu untuk memerintah dirinya sendiri dengan keyakinannya. Ini yang harus kita pahami, memerdekakan siswa kita. Oke, lanjut. Nah, ini yang kelima, yaitu dalam mewujudkan budaya positif ada 5 posisi kontrol yang harus kita tahu. Apakah kita guru sebagai guru penghukum? Ya. Apakah kita guru sebagai guru yang membuat siswa merasa bersalah? Apakah kita guru bangga menjadi teman siswa? Apakah kita guru hanya menjadi pemantau, pengawas bagi siswa kita? Apakah kita ingin menjadi manajer? Baik. Guru penghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kita sudah menghukum. Kapan kita jadi guru yang suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti perasaan, kemudian menyindir? Itu guru penghukum. Apakah label itu kita akan ada di diri kita? Ya tidak. Kemudian saya pilih, tidak apa-apa, biar materi dulu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, guru berceramah terus menerus. Guru mengatakan, seharusnya guru mengatakan bahwa saya ini kecewa. Ya. Kalimat-kalimat itu membuat siswa merasa bersalah. Nah, apakah ke posisi kita dekat dengan siswa, menganggap siswa sebagai teman kita? Ya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau kita jadi pemantau, hanya bisa menghitung, mengukur, dan menilai. Kita akan bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Oke. Hasilnya. Ya, ketika jadi penghukum, ketika guru jadi penghukum, ya, ketika guru jadi penghukum,
ya, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan murid akan berbohong karena menghindari hukuman tadi, ya, menghindari hukuman. Jadi ini menghindari hukuman. Kemudian dia akan menyangkal, menyembunyikan dan berbohong, ya. Kemudian ketika kita menganggap murid kita itu adalah sahabat kita, ya, kita akan ketergantungan, guru saya baik. Nah, ketika kita jadi pemantau, ya, siswa kita itu hanya akan melakukan ketika melihat gurunya ada. Ya, itu sering ya. Kemudian, ketika kita jadi manajer, siswa itu mampu mengevaluasi dirinya, bagaimana caranya memperbaiki dirinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di kelas kita terlepas dari masalah. Kenapa? Karena setiap peserta didik unik, setiap peserta didik mempunyai karakter yang berbeda. Di sini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, yaitu Gersen 2014 pendapat ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, setelah kita pelajari 5 posisi kontrol guru, ya, ternyata menyelesaikan masalah di dalam kelas itu punya cara yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Oke, ini larinya ke sini. Ya, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya, kita jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya. Menghindari juga, jangan kita terlalu menganggap diri kita teman, sahabat, ya. Kemudian, apalagi? Kita jadi pemantau, tetapi kita sebaiknya jadi manajer atau pemimpin pembelajaran. Oke, kita lihat di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa restitusi bukan menebus kesalahan, ya. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak ada kehendak guru, tidak ada paksaan dari guru. Jadi semua atas kesadaran diri peserta didik kita. Ya. Seperti apa penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi? Ya, 1, menstabilkan identitas, ya, menanyakan, ya, perbuatan yang pernah dilakukan. Jangan langsung dimarah, diselesaikan langsung dipanggil, dimarah, dihakimi, ya, dihukum, ya, itu tidak benar, ya. Jadi ditanyakan dan disampaikan bahwa kamu bukan orang satu-satunya berbuat salah. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Ya, apa yang dia lakukan tadi divalidasi, di cross check, ya, ditanyakan. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Itu anak-anak akan berbicara. Jadi tidak menghukum kita. Ditanyakan, kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Dia pasti punya alasan sehingga dia melanggar, dia melakukan kesalahan. Nah, setelah kita gali, kita tanya, ya, kita tanya tentang identitasnya, validasi tindakannya, kita tanyakan tentang keyakinan. Ya, keyakinan seperti apa? Keyakinan yang dibuat, kesepakatan yang dibuat tadi. Keyakinan kelas apa yang dia sudah langgar? Seperti itu, ya. Oke, itu tadi sudah 6 ya? Oke, sudah 6 kayaknya. Oke.
Oke, hal yang penting dalam peranan penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar guru di sekolah, orang tua, serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan menjadi pembiasaan jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, di sini tak lepas dari itu, sesama guru di sekolah, kita jangan menutup diri. Kita harus terbuka, ada kolaborasi, ya. Apalagi berbicara tentang aturan, tata tertib, kita harus selalu melakukan kesepakatan. Sebagai guru kelas, ya, ada kerjasama komunikasi yang baik dengan pihak orang tua. Ya, sering komunikasi dengan pihak orang tua sehingga tercipta yang namanya kesepakatan yang bisa minimalisir ya perilaku peserta didik kita. Kemudian sesama guru ya ada kolaborasi. Kemudian dengan siswa ada kesepakatan dengan siswa. Ya. Itu tadi penjelasan tentang budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan